Halo guys, kali ini vlognya Chris Wandi aku bajak ya. Iya, gantian aku yang tanya-tanya seputar boleh. sastra Inggris. Kalau boleh tahu ya, sastra Inggris itu sasing itu apa sih sebenarnya? Iya sih. Aneh banget gak sih? Aneh gak sih? Halo guys, langsung aja nih ya. Kita kan pasti kepo. Iya, Sastra benar. Inggris itu jurusannya ngapain aja sih? Oke, kalau kita ngomongin sastra Inggris ya, mungkin buat teman-teman pasti pikirannya cuman kayak oke, belajar bahasa Inggris gitu kan. Tapi sebetulnya nggak sesederhana itu gitu guys, karena untuk sastra Inggris sendiri kita belajarnya tuh nggak cuman menghafal rumus dan juga menghafalkan vocab, tapi juga kita mempelajari lebih dalam tentang bahasa dan juga fenomena bahasa yang ada di masyarakat kayak gitu. Dan juga yang paling penting adalah mengkaji karya sastra, karena nanti fokusnya adalah buat anak-anak jurusan sastra Inggris, kita itu bakalan banyak banget project di mana untuk meneliti karya-karya sastra. For example nih kayak ada novel ya nggak sih, ada puisi mungkin atau film. Kita bakal kayak menganalisa fenomena-fenomena yang ada di karya-karya tersebut gitu menggunakan teori sastra dan juga bahasa Inggris sebagai bahasa penghubung buat kita belajar. Sebenarnya kayak gitu aja sih guys gitu. Tapi untuk lebih lanjut emang banyak sebetulnya dipelajari di sastra Inggris. Kalau di UTM sendiri nih ya, sastra Inggrisnya tuh akreditasinya apa sih? Oke, kalau ngomongin akreditasi, pertanyaan bagus ya gitu. Karena kalau kita ngomongin akreditasi itu kan penting ya guys gitu. Karena itu berhubungan dengan pelayanan dan juga kualitas pendidikan, oke? Dan kalau untuk di sastra Inggris UTM sendiri, itu akreditasinya adalah B, yaitu udah menandakan bahwa kalau di sasing itu emang udah bagus ya guys gitu. Dan juga ini informasi aja ya buat Titin juga dan buat teman-teman bahwa kalau di sastra Inggris UTM itu udah menerapkan kurikulum namanya MBKM, yang dimana kurikulum ini itu menerapkan Merdeka Belajar ya kan, itu kayak kurikulum terbaru dan banyak banget program-program yang udah diterapkan di sastra Inggris Tin. Contohnya kayak asistensi belajar, kemudian ada yang pertukaran pelajar yang nanti mungkin anak-anak UTM sasing bisa ke luar univ lain, itu juga bisa. Kemudian juga ada yang dapat Erasmus tahun ini, itu keren banget, mereka dia berangkat ke Ceko juga. Wow. Dan apa ya, maksud tahu kayak banyak banget gitu loh program-program yang emang udah up to date banget dan diterapkan di sastra Inggris kayak gitu. Di sastra Inggris itu dosennya gimana aja sih? Dosen. Ngomongin Kita ngomongin dosen ya. Kita dosen ngomongin jujur ya. Kalau masalah dosen kayak gini guys, aku bisa bilang kalau dosen di sastra Inggris UTM itu seru karena nggak cuman kita dikasih pembelajaran aja, tapi juga dikasih pengalaman dan encouragement untuk keluar negeri. Kenapa? Karena ada beberapa dosen sastra Inggris yang emang S2 atau S3-nya itu di luar negeri, Tin. Wow, hebat. Serius, ada yang di Eropa, ada yang di Australia, kemudian ada yang di Philippines juga. Jadi ketika kita kayak belajar, sometimes kita tuh mendapatkan kayak encouragement bahwa oke, belajar tuh kamu boleh kok agak ambis gitu loh, yang dimana kamu boleh kayak dream high untuk keluar negeri untuk belajar. Kemudian juga aku pun juga dapat kayak pelajaran namanya culture kayak cross culture understanding. Intinya itu kayak kita memahami budaya luar gitu loh, dan karena dosennya itu juga lulusan luar negeri, jadi mereka tuh bisa kayak ngejelasin kayak realita di sana gimana. jadi kayak realitanya di sana tuh kayak gimana gitu loh, jadi anak-anak itu paham gitu loh, jadi kayak oke gitu kan. Jadi vibes kelasnya tuh nggak cuman kita kayak ngedengerin aja gitu kan, kayak ngebosenin gitu, tapi juga kita dapat encouragement untuk lebih paham gitu loh, bahwa sastra Inggris itu bisa ngelihat jendela dunia gitu, dan itu keren banget guys. Keren banget sih kalau dosennya sendiri dari lulusan luar. Ada lah beberapa juga yang emang lulusan dalam negeri, tapi ada yang emang luar negeri, emang itu ada. Bagus banget nggak sih? Keren banget. Polancrit ya, itu emang keren banget. Keren banget. Gini ya, kalau udah ngomongin akreditasi, ngomongin dosen. Nah, ini nih mungkin pertanyaan dari teman-teman yang baru kenal sama sastra Inggris. Sastra Inggris di UTM sendiri tuh ada penjurusannya nggak sih? Penjurusan ini kayak konsentrasi ya? Iya, konsentrasi. Kalau konsentrasi jelas ada ya guys gitu. Kalau di UTM sendiri itu ada 2 konsentrasi, yaitu linguistik dan juga sastra atau literature gitu. Nah, untuk linguistik sendiri itu yang dipelajari adalah jelas tentang kebahasaan, Tin. Jadi kayak fenomena bahasa, kemudian kayak perkembangan bahasa-bahasa gitu di sosial media ataupun di masyarakat, itu bidang mereka gitu. Tapi kalau untuk konsentrasi sastra itu kalian akan belajar tentang isu-isu sosial ataupun isu-isu yang ada di karya sastra, dan itu yang kalian kaji. Jadi itu nanti kalian dapat di semester 5 untuk milih kalian mau ke sastra ataupun ke linguistik. Tapi sebelum itu, ini aku garis bawahi ya guys, bahwa kalian itu juga pasti dapat namanya pengantar. Jadi kayak sebelum kalian kayak milih konsentrasi itu jelas kalian dikasih kayak
pengantar gitu semester untuk awal ya? Iya, semester awal biar kalian tuh lebih paham gitu loh, kayak ini tuh sebetulnya mau apa, yang dipelajarin apa kayak gitu. Jadi belum masuk ke buahnya, betul. pelajari kulitnya dulu. Nah, betul. Jadi kayak biar kita tuh tahu kayak oh, interest kita mau kemana kayak gitu. Itu pasti ada namanya interest. Di sastra Inggris itu berarti kita pelajari cuma bahasa Inggris ya sehari-hari? Sebetulnya nggak cuma bahasa Inggris ya, Say, gitu. Sebenarnya bahasa Inggris itu cuma bahasa, kalau ini untuk perspektif aku ya, Tin. Bahasa Inggris itu sebagai bahasa penghubung sebetulnya, Tin. Kayak penghubung dalam artian kamu mau belajar, mau melangkah, bahasa Inggris itu ibarat kayak jembatan. Kayak gitu. Yang dipelajari apa banyak gitu loh, nggak cuma bahasa Inggris aja. Ada mata kuliah namanya film appreciation. Itu salah satu mata kuliah favorit aku ya, yang dimana kita tuh melihat film, terus mengkaji gitu loh, kayak sebetulnya isu yang diangkat itu seperti apa. Ada juga kernas journalism, kayak jurnalistik juga ada, serius guys, ada kelas jurnalistik juga. Ada English for Business, jadi kita juga mempelajari bahasa Inggris iya, kayak terms yang di bahasa apa di dunia bisnis itu seperti apa, itu juga ada. Ada juga kelas namanya American Studies, British Studies, Australian Studies juga, itu mempelajari kayak Amerika tuh kayak gimana sih, nggak cuma dari aksen ya, tapi kayak budaya, bahasa juga, kemudian kayak perkembangan karya sastra seperti apa, politiknya seperti apa gitu. Jadi yang dipelajari itu luas gitu loh, nggak cuman kayak past tense itu apa nggak cuma sekedar tenses guys gitu, tapi emang banyak banget yang dipelajari dan juga itu dikemas menarik kayak gitu. Karena gini, Tin, kayak contoh nih guys, ada kelas speaking nih, kita nggak cuma dituntut untuk ngomong gitu, tapi dikemas kayak kita dibikin project kayak buat talk show kayak gitu. Kita dibikin project untuk kayak promosi pariwisata tapi pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi projectnya itu pakai bahasa Inggris, cuman dikemas lebih ke entertaining gitu loh. Jadi nggak cuman kayak oke, kamu maju ngomong bahasa Inggris gitu, nggak kayak gitu, tapi dituntut untuk lebih kreatif, dan juga dosen itu nggak yang jadi fokus utama, tapi kita sebagai mahasiswa itu dikasih kesempatan untuk kreatif dan juga bikin project bareng-bareng kayak gitu. Seru banget ya, nggak cuma kita pelajarin bahasanya, tapi kita bisa belajar banyak hal, politik, budaya, ekonomi. Itu pasti dapat kok, serius. Dan juga ini tambahan lagi, ada mata kuliah bahasa asing selain bahasa Inggris. Itu bisa kalian dapat di semester 3 atau 4. Contohnya kalau untuk semester ini ya, itu ada bahasa Perancis, ada bahasa Korea, ada bahasa Jepang, ada bahasa Arab juga. Wow. Itu, kalian jadi nggak bosen pakai bahasa Inggris terus? Iya gitu loh, nggak cuma bahasa Inggris gitu. Kalian juga akan ada bukan konsentrasi sih, tapi kayak pilihan mata kuliah yang bisa kalian ambil kayak gitu. Itu peminatan ya, nggak wajib? Iya, itu peminatan, jadi kalian bisa milih gitu bahasanya. Keren banget ya.